Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran bersama Teacher Mira Karmilah pada mata pelajaran komputer akuntansi. Anak-anak, sebelumnya tentu kalian harus buka file yang telah kita buat sebelumnya, yaitu file Mayop PT Percetakan Berjaya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu penginputan transaksi keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Baiklah, kita lanjut ke dokumen nomor 34, yaitu bukti memorial dengan nomor BMP 12-4. Kembali kalian buka modul untuk penginputan jurnal penyesuaian, yaitu di account record journal entry. Nomor buktinya yaitu BMP 12-4 pada tanggal 31 Desember 2013. Keterangannya yaitu di bukti memorial tersebut berisi informasi mengenai adanya beban listrik dan telepon yang dibebankan ke biaya overhead pabrik dan adanya selisih PPN masukan serta PPN keluaran. Jadi keterangannya adalah penyesuaian beban listrik dan telepon serta penyesuaian PPN. Nah, untuk informasi yang pertama mengenai beban listrik dan telepon yang dibebankan kepada BOP, ini merupakan jurnal untuk pemakaian BOP. Dalam metode harga pokok proses, pemakaian atau pembebanan BOP ini jurnalnya adalah dengan mendebit BDP BOP dan mengkredit berbagai rekening atau akun yang dikredit. Nah, di sini katanya beban listrik dan telepon ini dibebankan kepada BOP, sehingga jurnalnya adalah BDP BOP didebit dan utang bebannya dikredit karena memang beban listrik dan telepon ini belum dibayarkan. Jadi kalian pilih di debitnya yaitu BDP BOP. Sebanyak 2 juta rupiah. Kemudian di kreditnya atau akun yang dikreditnya adalah utang beban. Nah, kita lihat di sini utang beban ada ya di bawah utang gaji dan upah. Nah, pastikan di daftar akunnya akun utang beban sudah tersedia. Namun jika utang beban belum ada, silakan dipilih new dan tambahkan akun utang bebannya. Kemudian use account sebanyak 2 juta rupiah. Jadi ingat kalau pemakaian BOP dalam metode harga pokok proses itu berbeda dengan metode harga pokok pesanan. Kalau di metode harga pokok pesanan itu kan pemakaian BOP adalah BOPS-nya yang didebit. Sedangkan di sini kalau metode harga pokok proses yang didebit adalah BDP BOP. Kemudian untuk informasi yang kedua dalam dokumen tersebut adanya informasi atau perintah untuk menutup PPN, baik itu PPN masukan maupun PPN keluaran. Untuk mengetahui berapa jumlah PPN masukan serta PPN keluarannya, kalian dapat lihat di akun list, akun list bagian aset, itu PPN masukannya berjumlah Rp7.960.000. Sedangkan untuk PPN keluaran yang ada di kelompok liability itu totalnya Rp17.780.000. Kembali kita lihat ke jendela penyesuaian tadi. Untuk menutup PPN masukan ataupun PPN keluaran, ini kita tentunya akan meletakkan posisi PPN tersebut berlawanan dengan posisi normalnya, sehingga yang didebitnya di sini adalah PPN keluaran. Jadi kalian cari PPN keluaran, use account sebanyak Rp17.780.000. Sedangkan untuk PPN masukannya kita letakkan di sebelah kredit, yaitu Rp7.960.000. Nah, selisihnya atau sisanya ini merupakan utang PPN bagi perusahaan karena PPN keluarannya atau outcome lebih besar daripada PPN masukan. Jadi
menjadi utang PPN use account sebanyak Rp9.820.000. Jika angka dan jurnalnya sudah benar, maka kita record. Kemudian kita lanjut ke dokumen nomor 35. Nah, di sini ada informasi mengenai beban penyusutan yang kita bebankan lagi ke overhead pabrik, sama halnya dengan listrik telepon tadi ya, pembebanan kepada BOP. Nah, di sini nomor buktinya yaitu BMP 12-5 pada tanggal yang sama. Untuk memonya adalah penyusutan aktiva tetap pabrik. Oke, karena penyusutan ini merupakan bagian dari BOP, jadi ini merupakan transaksi pemakaian BOP. Karena memang gedung pabrik, mesin pabrik, peralatan pabrik itu kan sudah kita pakai. Nah, mengalami penyusutan. Beban penyusutan dari gedung pabrik, mesin pabrik, dan peralatan pabrik ini kan tergolong ke dalam BOP. Ingat, pemakaian BOP dalam metode harga pokok proses, jurnalnya adalah dengan mendebit BDP BOP-nya. Oke, sehingga kita pilih akun BDP BOP, use account. Akumulasi penyusutan gedung pabrik ini di sebelah kredit yaitu Rp1.250.000. Kemudian untuk akumulasi penyusutan yang kedua yaitu penyusutan mesin pabrik di sebelah kredit yaitu sebesar Rp250.000. Dan yang terakhir yaitu untuk penyusutan peralatan, kita pilih akumulasi penyusutan peralatan yaitu di sebelah kredit sebanyak Rp350.000, sehingga total untuk BDP BOP-nya adalah Rp1.850.000. Nah, jika sudah benar angka maupun jurnalnya, maka kita record. Nah, kemudian kita lanjut ke dokumen nomor 36, yaitu informasi untuk menghitung berapa PPh badan yang terutang pada tahun tersebut. Kita kembali sebelum membuat jurnal penyesuaiannya, kita hitung terlebih dahulu berapa total atau utang pajak yang harus kita bayarkan. Caranya yaitu di sini karena perusahaan menggunakan ketentuan PP nomor 46 tahun 2013 yang mana jika perusahaan memperoleh peredaran bruto di bawah 4,8 M, di sini pajak yang dipungut adalah 1%. Jadi kita lihat terlebih dahulu berapakah peredaran bruto perusahaan PT Percetakan Berjaya ini. Anda dapat lihat di bagian income-nya, yaitu yang paling atas ya, berjumlah Rp344.389.400. Nah, ini tentunya di bawah dari ketentuan 4,8 M, sehingga kita menggunakan tarif 1%. Hitung dulu 1% dari peredaran bruto tadi, kita peroleh Rp3.443.894. Nah, itu merupakan beban pajak penghasilannya. Nah, di sini kita harus perhatikan juga apakah perusahaan mempunyai atau memiliki saldo pajak dibayar di mukanya. Jadi kita lihat dulu di bagian aset ya, apakah pajak dibayar di mukanya bersaldo. Nah, di sini perusahaan memiliki pajak dibayar di mukanya sebanyak Rp1.500.000. Jadi angka Rp1.500.000 ini akan kita perhitungkan dalam penyesuaian pajak yang harus dibayar. Nah, kita tutup dulu, kita kembali ke record journal entry dengan nomor faktur BMP 12-7 pada tanggal 31 Desember 2013. Keterangannya adalah penyesuaian PPh. Oke, di sini kita hitung tadi beban pajaknya adalah Rp3.443.894. Jadi beban pajak, kita cari beban pajaknya. Ini beban pajak penghasilan Rp3.443.894. Kemudian di sebelah kreditnya kita akan perhitungkan dulu pajak dibayar di mukanya.
Jadi kita pilih pajak dibayar di muka sebanyak Rp1.500.000, sehingga yang menjadi utang pajak penghasilan kita, jadi kita pilih utang pajak use account adalah Rp1.943.894. Jadi jumlah yang kita harus bayarkan ke pajak adalah Rp1.943.000. Sekian. Karena memang ada pajak dibayar di muka kita. Nah, jika sudah benar, maka klik record. Masuk ke dokumen yang terakhir, yaitu dokumen nomor 37, adanya informasi mengenai persediaan barang dalam proses akhir. Nah, persediaan barang dalam proses akhir ini menandakan kalau masih adanya produksi yang belum diselesaikan atau masih barang-barangnya masih dalam proses. Nah, di akhir periode ternyata masih ada barang-barang tersebut yang belum selesai. Jadi itu merupakan pencatatan ke dalam persediaan barang dalam proses. Di sini nomor buktinya BMP 12RIP7. Masih tanggal yang sama, keterangannya adalah pencatatan produk dalam proses akhir. Nah, jurnalnya tentunya dengan mendebit persediaan barang dalam proses tadi, use account, kita kosongkan dulu angkanya. Kemudian di sebelah kreditnya yaitu BDP BBB, BDP BTKL, dan BDP BOP. BDP BBB nya yaitu sebanyak Rp3 juta. Kemudian untuk BDP BTKL nya yaitu sebesar Rp4.550.000, dan untuk BDP BOP yaitu sebesar Rp725.000, sehingga total persediaan barang dalam proses akhir kita yaitu Rp8.275.000. Ananda, jika jurnal dan angkanya sudah benar, kalian dapat record. Baiklah Ananda, itu merupakan bukti transaksi untuk penginputan jurnal penyesuaian PT Percetakan Berjaya. Untuk pertemuan atau video berikutnya, kita akan membahas mengenai laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi, neraca, dan laporan yang lainnya. Untuk itu, terima kasih atas perhatian Ananda, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.